Beliau paham bahwa nggak mungkin sosialisme ini bisa diterapkan tanpa komunis. Nah, namun tetap gagal karena memang bukan tempatnya. Sudah ada portalnya yaitu Pancasila. Sudah ada ideologi dasarnya untuk negara republik itu Pancasila. Jadi nggak akan bisa sistem komunisme, sistem sosialis itu berjalan di luar komunisme. Nah, sementara Cina berhasil karena memang truth antara sosialis dengan komunis. Korea Utara juga berhasil menerapkan itu. Nah, itu saudara. Jadi nggak bisa sistem sosialisme itu diterapkan di luar negara komunisme, nggak bisa. Nah, itu dasar argumentasinya. Jadi kalau Rocky mengarahkan agar orang Indonesia, umat di Indonesia atau bangsa Indonesia untuk mengubah paradigma berpikir ke arah sosialisme, ya salah besar. Karena sosialisme itu dekat dengan komunisme. Komunisme itu diharamkan di Indonesia. Kalau sudah berbicara komunisme berarti akan berhadapan dengan Pancasila, dan Pancasila menolak sistem itu. Nah, itu yang perlu Anda pahami, saudara Rocky Gerung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa kembali, salam sehat, salam cerdas, salam merdeka berpikir untuk kita semua. Pemirsa, pada kesempatan ini mari kita akan bahas, kita akan ulas materi yang akan kita ulas. Tentunya kita dasarkan kepada video yang akan saya putar. Nanti dari sinilah akan kita bahas, ya. Kita akan ulas. Silakan saudara saksikan dahulu. Lalu kita bicara tentang masa depan Indonesia. Saya tantang, Anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia. Kalau pohon-pohon pinus saya bisa merekam, tanya pada si pinus. Prabowo ucapkan itu dan saya dukung. Jadi kita ingin ada satu kesempatan hari ini untuk menerangkan pada publik bahwa ideologi yang kita tuntut, kita inginkan, kita ingin pastikan melalui kepemimpinan Prabowo adalah sosialisme in optima forma. Hanya dengan mengubah cara berpikir kabinet dimungkinkan kita menemukan kembali Indonesia yang sosialistis. Nah, itulah saudara video yang akan kita ulas, ya, dimana saudara tentunya sangat mengenal sekali seorang tokoh filosof yang bernama Rocky Gerung. Adalah seorang filosof yang ternama terutama di Indonesia. Apa kata dia? Bangsa Indonesia diarahkan untuk mengubah paradigma berpikir secara ideologis. Dan ideologis yang dimaksud adalah ideologi sosialisme atau sosialisme. Sebuah ajaran yang dekat dengan komunisme. Ya. Jadi itu saudara masalahnya. Ini yang akan kita bahas. Mengapa demikian diarahkan ke sana? Ya. Nah, kita tahu dalam sejarah saudara, Bung Karno itu seorang tokoh besar yang jauh lebih paham tentang sosialisme.
Beliau bukan hanya berkonsep atau berteori atau bernarasi, namun sudah melaksanakannya. Namun gagal. Jadi teori atau ajaran sosialisme itu gagal dipraktekkan, gagal diterapkan di Republik Indonesia. Apa faktor utamanya? Faktor utamanya, sosialisme itu tidak bisa dilaksanakan di luar komunisme. Jadi sosialisme itu dengan komunisme itu satu paket, satu pasang. Itu penyebab utama gagalnya sosialisme itu diterapkan di Indonesia. Itu penyebab utama. Penyebab lainnya tentu mengikutinya. Jadi itu saudara. Bung Karno telah berupaya dan berusaha untuk bisa melaksanakan teori itu, untuk bisa melaksanakan konsep tersebut, yaitu sosialisme. Memang beliau tidak secara spesifik atau beliau tidak secara terang menjelaskan bahwa ekonomi yang akan dipraktekkan ini adalah ekonomi sosialisme. Ya. Dia mengambil istilah teori ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Hampir mirip memang. Tapi gagal. Karena memang tidak didukung ya oleh sosialnya, oleh keadaannya. Jadi sosialisme itu pasangannya adalah komunisme. Dan itu difahami oleh Bung Karno. Makanya beliau, Bung Karno, ya membuat kemiripannya supaya mirip dengan komunis. Dan beliau sendiri bukan seorang komunis, beliau adalah seorang nasionalis. Maka dibuatlah ya suatu sistem yang mirip dengan komunis. Pertama, ya Bung Karno meminta agar dirinya diangkat menjadi presiden seumur hidup. Itu satu. Yang kedua, kalau di komunis itu adalah partai tunggal. Nah, Bung Karno ya dengan programnya menyatukan politik-politik di Indonesia hanya tiga kekuatan: agamis, kekuatan Islam, kekuatan komunis, dan kekuatan nasionalis. Digabung menjadi satu, namanya Nasakom. Berada di dalam satu kendalinya. Makanya demokrasinya adalah demokrasi terpimpin. Nah itu kemiripannya. Karena beliau paham bahwa nggak mungkin sosialisme ini bisa diterapkan tanpa komunis. Nah, namun tetap gagal karena memang bukan tempatnya. Sudah ada portalnya yaitu Pancasila. Sudah ada ideologi dasarnya untuk negara republik itu Pancasila. Jadi nggak akan bisa sistem komunisme, sistem sosialis itu berjalan di luar komunisme. Nah sementara Cina berhasil karena memang truth antara sosialis dengan komunis. Korea Utara juga berhasil menerapkan itu. Nah itu saudara. Jadi nggak bisa sistem sosialisme itu diterapkan di luar negara komunisme, nggak bisa. Nah itu dasar argumentasinya. Jadi kalau Rocky mengarahkan agar orang Indonesia, umat di Indonesia atau bangsa Indonesia untuk mengubah paradigma berpikir ke arah sosialisme, ya salah besar. Karena sosialisme itu dekat dengan komunisme. Komunisme itu diharamkan di Indonesia. Kalau sudah berbicara komunisme berarti akan berhadapan dengan Pancasila. Dan Pancasila menolak sistem itu. Nah itu yang perlu Anda pahami saudara Rocky Gerung. Nah kita lihat saudara. Apa sih itu sosialisme? Sosialisme itu ya lahir dari kapitalis. Kapitalis lahir dari materialis. Jadi yang orang tidak tahu bahwa kapitalis itu dua. Ada kapitalis individualis, ada kapitalis komunalis.
Dua-duanya kapitalis. Ya, individu ya dan jamaah komunal. Ya, individualis melahirkan konsep liberalis. Kemudian kapitalis komunalis melahirkan sosialis atau sosialisme. Jadi liberalisme dan sosialisme itu dua-duanya kapitalis, saudara. Dan kapitalis itu lahir dari ajaran materialisme. Paham? Ini harus paham ini. Jangan dikira sosialisme itu bukan kapitalis. Jadi sosialisme itu kapitalis kelompok. Dan liberalis adalah kapitalis individual. Sama aja. Dan ini sudah difahamkan. Jadi Islam itu, Allah itu, Quran itu jauh-jauh sudah menyampaikan. Ya, ajaran materialisme dan kapitalisme itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, diaba-abakan dalam Al-Quran. Ya. Itu dalam surat 3:14. Kalimatnya demikian, saudara. Lihat, materialisme dan kapitalisme sudah diinfokan oleh Allah melalui Al-Quran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Ini penekanannya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kecenderungan manusia, kecintaan manusia, hobi manusia, kesenangan manusia itu terhadap kehidupan dunia. Apa itu kehidupan dunia? Dari mulai syahwat, ya, seksual, kemudian anak keturunan, kemudian harta benda, kemudian kendaraan yang terbaik, yang tercanggih di masanya, di zamannya masing-masing, ya, pertanian, peternakan, itulah yang disebut dzalika mata'ul hayatud dunya. Ya, jadi kesenangan-kesenangan itu kemudian dikapitalisasi menjadi sistem ekonomi. Paham, saudara? Ya? Jadi dikapitalisasi menjadi sebuah sistem ekonomi. Dan sistem ekonominya itu melahirkan dua ajaran. Ada yang ekonomi kapitalis individualis yang tadi saya sebutkan. Ada sistem ekonomi, ya, komunalis yang sosialis. Baik liberalis maupun sosialisme itu adalah ajaran materialisme dan kapitalisme, produk manusia. Dan celakanya ini, ya, yang memproduk ajaran ini, tokohnya ini, ya, di barat itu adalah Adam Smith, di timur itu adalah Karl Marx. Dua-duanya Eropa Barat dan Eropa Timur nantinya. Nah, siapa Adam Smith dan Karl Marx ini? Data sejarah menunjukkan, ya, mereka ini adalah tokoh-tokoh yang lahir dari Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, saudara. Jadi tidak mesti orang Islam murtad dulu untuk mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Ya, tidak mesti, cukup memahami, menguasai dan mempraktekkan sistem materialis dan kapitalis itu sudah cukup. Apa materialisme dan kapitalisme ini terhadap Tuhan, terhadap Allah sikapnya? Nih, di dalam surat 5:64. Orang-orang Yahudi atau orang Yahudi mengatakan waqalatul yahud Allahumma glulah
Kata mereka, kata orang Yahudi, Allah itu terbelenggu tangannya. Ya kekuasaannya maksudnya saudara, itu kan bahasa metafor. Ya, artinya Allah tidak boleh, artinya Tuhan tidak boleh ikut campur tangan dalam urusan dunia. Urusan dunia itu urusan manusia. Jadi nggak boleh campur tangan. Itu Yahudi. Lantas Nasrani bagaimana? Sama juga, cuman agak lebih halus. Ya. Jadi harusnya begini, in good we trust. Itu Eropa kan, Kristen. Sejak kapan kalimat itu muncul atau sejak kapan sikap itu ditampilkan? Sejak zaman Renaissance. Jadi agama Kristen dan tentunya agama-agama yang lainnya itu tidak boleh ya ikut serta mengatur kehidupan dunia. Cukup di gereja saja bagi orang Kristen, cukup di kuil saja bagi orang Hindu atau Buddha, cukup di musola, di masjid saja bagi orang Islam. Itu saudara. Jadi dua hal ini yang menjadikan materialisme dan kapitalisme itu adalah menolak kehadiran Tuhan di dalam mengurusi kehidupan dunia. Padahal penekanannya tadi, wallahu indahu husnul ma'ab, sebaik-baiknya kehidupan itu kembalikan kepada Allah. Mati? Bukan. Semua yang tadi reretan di atasnya itu hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah khalil musawamati wal anami wal hars, kembalikan kepada Allah itu hukumnya. Atur itu semua dengan hukum Allah, dengan hukum Tuhan. Ya, bukan dengan hukum-hukum bikinan produk kapitalis. Nah itu saudara. Nah makanya di sini Islam sudah punya konsep sendiri untuk menata hidup dan kehidupan. Dalam bahasa metafor Quran juga disampaikan, zaitun natilla syarqiyah wala gharbiyah. Pohon zaitun itu tidak tumbuh di barat dan juga tidak tumbuh di timur. Yang tumbuh di barat itu adalah liberalisme. Yang tumbuh di timur itu adalah sosialisme. Nah, Islam tidak tumbuh di sana. Artinya, pohon zaitun itu peradaban Muslim. Ya. Bukan ansih ngomongin pohon, tumbuhan, botani. Bukan, itu kan bahasa metafor atau bahasa majaz dalam istilah Al-Qur'annya atau dorobul amsal. Quran itu penuh dengan bahasa-bahasa metafor yang sering digunakan oleh saudara Rocky itu. Memang bahasa filsafat itu, saudara. Lantas bagaimana mentransformasikan bahasa metafor ke dalam kehidupan, dalam bahasa-bahasa keseharian. Itulah kecanggihan, kepintaran Rocky Gerung dalam mentransformasikan bahasa filsafat. Quran itu biangnya filsafat, saudara. Al-Quran falasifatul kabir. Nah, di atas filsafat produk manusia baik barat maupun timur. Nah itu saudara. Jadi sudah antagonis dengan Tuhan. Ya. Karl Marx itu ya itu mempunyai dua background di belakang pola pikirnya. Ya. Tuhan tidak diperkenankan cawe-cawe terhadap kehidupan dunia. Itu Karl Marx. Sampai dia mengatakan ateisme. Sampai dia mengatakan bahwa saya ateisme. Apa itu ateisme? Nah, ini juga dipahaminya keliru. Tidak teis Tuhan, tidak ada Tuhan. Di mana? Dalam otaknya, dalam pikirannya.
Jadi menihilkan kehadiran Tuhan dalam pikirannya. Lalu menihilkan Tuhan di dalam urusan kehidupannya. Itu saudara yang dimaksud dengan ateisme. Ya. Jadi tidak ada Tuhan dalam dunia kapitalis. Tidak ada Tuhan dalam dunia materialis. Itu yang dimaksud dengan ateis. Bukan gak percaya adanya Tuhan. Ya kan dia sendiri tahu bahwa Yahudi itu yakin Tuhan itu ada. Tapi tidak boleh ada dalam kehidupan. Tuhan boleh saja ngatur yang lain. Ngatur bintang, ngatur bulan, ngatur sungai, ngatur binatang, ngatur dan lain sebagainya. Itu boleh. Tapi untuk mengatur manusia, oh no, jangan. Manusia urusan saya, urusan kami. Kan begitu. Itu yang dimaksud dengan ateis. Ya. Lalu kesininya pemahamannya ya jadi sedikit nyimpang bahwa ateis itu dipahami oleh orang-orang Islam atau orang-orang yang lainnya, oleh manusia abad ini adalah tidak percaya adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta raya ini. Oh, sudah terdegradasi pemahamannya. Ya dimaksudnya adalah menghilangkan. Ya itu salah satu tujuannya. Efeknya seperti itu. Jadi efek memang yang akan dituai, akan dihasilkan oleh konsep itu. Ya, semakin jauh udah sesat, ateis sudah sesat, ditambah lagi kesesatan yang lebih jauh lagi. Ya, cara orang berpikir yang bodoh itu ya kan tadi udah emang nggak ada Tuhan di dunia ini. Yang mengatur alam semesta ini adalah alamiah. Nah itu saudara, jadi pengertian yang dimaksud ateis oleh Karl Marx itu adalah Tuhan tidak boleh ada dalam pikiranmu. Tuhan tidak boleh ada di dalam kehidupan duniamu. Itu tidak boleh ada. Itu maksud daripada ateis. Nah jadi kalau begitu, ajaran sosialisme ini adalah ajaran yang menentang eksistensi Tuhan. Jadi apakah kita mau diarahkan ke sana? Ya tentunya jangan mau saudara. Indonesia ini adalah negara Pancasila, negara yang bertuhan. Satu-satunya negara di bumi ini yang memasukkan konsep ketuhanan ke dalam konstitusi hanyalah Indonesia. Jadi ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan tidak sama dengan ekonomi sosialis. Tidak sama. Mirip iya. Jadi ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berketuhanan. Ya. Cuma sejak Pancasila dideklarasikan, diproklamasikan sebagai dasar negara, belum pernah satu pasal pun, belum pernah satu butir pun dilaksanakan oleh Republik ini. Ya. Pertama pernah ditinggalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Produk para tokoh bangsa di awal Republik ini berdiri. Lalu ditinggalkan. Ya, menerima RIS sehingga Undang-Undang Dasar 45-nya ini menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Undang-Undang Dasar sementara itu bukan UUD 45, bukan, tapi Undang-Undang RIS. Makanya ya, diadakan rapat-rapat yang gak selesai. Ya. Akhirnya gagal konstituantenya itu untuk merumuskan undang-undang baru di dalam Republik Indonesia Serikat. Akhirnya apa? Ya, mau nggak mau harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang berdasarkan Pancasila. Yang dikenal dengan dekret presiden. Nah, setelah didekretkan, apakah dilaksanakan? Tidak. Justru Bung Karno melaksanakan
pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 itu nggak ada, dilanggar semua. Jadi baru apa sih? Baru deklarasi lah. Jadi kalau mengatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kembali ke manusia, iya baru deklarasi. Belum dilaksanakan. Satu butir pun dari Pancasila itu belum dilaksanakan. Ya gimana disebut kembali? Jadi nggak pernah kembali sebenarnya. Secara real, secara fakta, para pemimpin dari awal sampai hari ini belum pernah kembali, belum pernah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang mencoba sistem Barat, ya, mencoba sistem Timur. Jadi itu yang dipraktekkan. Jadi nggak punya pola. Bagaimana mengoperasionalkan negara Pancasila itu polanya nggak punya. Jadi pola yang dipakai tetap pola Barat dan pola Timur. Sedangkan Allah sudah mempersiapkan melalui tokoh-tokoh bangsa itu, ini loh negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Tapi polanya nggak punya, nggak nemu dia. Maka dijalankanlah Republik Indonesia ini dengan sistem Barat. Sistem Barat, ya, liberalisme, multipartai. Ya, makanya ganti-ganti terus tuh parlemennya, berubah-ubah itu di parlemen. Kadang sistem perdana menteri, kadang sisi presidensial, ya. Jadi hanya itu aja bolak-balik, kadang Barat, kadang Timur, kadang Barat, kadang Timur, begitu. Ya, jadi tidak memiliki konsep bagaimana Republik Indonesia dibangun di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nggak punya pola. Padahal itu mestinya diterapkan. Dan sekarang semakin parah. Pengen mengubah dari paradigma Barat ke paradigma Timur. Itulah yang disarankan oleh Rocky Gerung dengan sistem ekonomi sosialis. Ya, nah itu saudara. Ya, jadi dengan demikian ya mesti waspada karena ekonomi sosialisme itu mesti diterapkan di dalam sistem komunis. Nggak bisa tidak, pasti gagal jika ingin menerapkan sistem ekonomi sosialis ya ke dalam sistem lain, pasti gagal, dijamin gagal. Nggak percaya, buktikan aja. Sejarah sudah membuktikan, masa mau diulang? Ya. Nah itu saudara, jadi kecerdasan itu Allah berikan, lantas bagaimana kecerdasan itu kita manage dengan baik? Ya itu saudara, ya silakan kalau mau saudara bantah, itu Quran, sumbernya filsafat. Ya. Al-Quran falasifatul kabir, biangnya filsafat. Lantas isi kepala Rocky Gerung itu adalah filsafat Barat dan Timur. Ya, ya itu tadi. Orang dibentuk pikirannya, pola pikirnya oleh sosial. Jadi manusia itu produk sosial, manusia itu produk budaya. Ya, materialisme dan kapitalisme itu adalah budaya manusia, produk pemikiran manusia. Jadi filsafat adalah sumber ilmu. Tapi kalau sumber ilmunya keluar dari pemikiran manusia, hasil daripada budaya manusia, ya, yang ternyata bertolak belakang, bertentangan dengan hukum Tuhan, dengan kehendak Tuhan, ya maka dunia tidak akan pernah beres di dalam penataan. Nah, Tuhan atau Allah telah menurunkannya, tinggal ikutin doang sebenarnya.
Ya, apa yang mesti diikuti, apa yang mesti kita sikapi? Ya Pancasila itu adalah kurnia Tuhan, saudara. Karena meletakkan ketuhanan yang Maha Esa itu di dalam konstitusi. Karena konstitusi itu adalah hukum positif. Ya. Kalau untuk mentaati Quran, nggak bisa. Quran begitu blek ditaati. Nggak bisa, karena dia sifatnya nilai. Ya. Belum mengarah kepada praktek. Nah, kalau Pancasila bisa dipraktekkan, tapi kalau Quran ya hanya bisa dipraktekkan yang bersifat keagamaan, tapi yang bersifat sosial kemasyarakatan ya ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah ada frame-nya. Tapi pola bagaimana memulainya ini orang nggak banyak yang tahu. Ahli politik kagak ngerti, ahli filsafat kagak ngerti bagaimana merumuskannya. Apa buktinya nggak ngerti? Lah itu yang dipraktekin itu pola barat dan pola timur. Dan hari ini Indonesia ya khususnya dan umumnya masyarakat dunia sedang diarahkan kepada timur. Karena timur akan pegang kendali. Apa itu? Komunisme. Cina berhasil dan sukses menerapkannya. Orang akan condong melihat ke sana. Barat sudah mulai melemah. Nah, makanya wajar saja kalau Rocky Gerung mengarahkan berparadigma baru yaitu sosialisme. Itulah saudara yang dapat saya terangkan, yang dapat saya jabarkan. Insya Allah kita akan jabarkan lagi bagaimana pola-pola pemikiran filsafat itu yang didasarkan pada produk manusia. Seperti Rocky Gerung ini. Ya, yang akan berhadapan dengan filsafat Tuhan. Al-Quran. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.